Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Naswa Syela, NIM 202 105 191 bersama dengan Aulia Andara Fauzi, NIM 202 105 162 dari kelas B reguler Hubungan Internasional ingin menjelaskan secara singkat mengenai pemikiran filsuf Plato. Jadi Plato merupakan salah satu tokoh filsuf dari Athena yang lahir di Athena sekitar tahun 428 atau 427 sebelum Masehi. Nama ayahnya yaitu Ariston dan ibunya adalah Periktion. Plato merupakan keturunan raja terakhir di Athena yang disenangi oleh rakyat-rakyat Athena karena perkataan dan kebijakannya yang membuat rakyat tersebut sangat nyaman terhadap pemerintahan Crodus, raja terakhir di Athena. Di masa kecilnya, Plato mempelajari pelajaran umum dan mempelajari tentang melukis, menggambar, belajar musik, puisi, serta senam. Pada umur 12 tahun, Plato pernah belajar ke Timur Tengah. Pada saat Plato muda, sering bergaul dan berdiskusi dengan tokoh-tokoh politik di Athena. Pada umur 20 tahun, Plato bertemu dengan Sokrates dan belajar dengannya. Plato menjadi murid setianya Sokrates. Pelajaran yang telah diberikan oleh Sokrates menjadi kepuasan bagi Plato. Semakin hari pelajaran yang diberikan oleh Sokrates menjadi kepuasan bagi Plato dan semakin melekat hubungan mereka antar murid dan guru. Plato menjadi murid setia Sokrates sampai akhir hayat hidup Sokrates. Salah satu pemikiran filsuf Plato merupakan pemikiran-pemikiran filsuf yang terkenal pada saat itu yaitu Sokrates. Sokrates merupakan guru sekaligus sumber ide bagi Plato. Sokrates dan Plato hidup di zaman yang berakar dalam peradaban Yunani kuno. Wilayahnya di Ionia sekarang menjadi pantai barat Turki sekitar 600 tahun sebelum Masehi. Pemikiran Plato yang pertama yaitu pemikiran Plato terhadap manusia. Ilmu yang didapat oleh Plato tentang manusia tidak putus dari dualisme, yakni ruh dan badan. Awal mulanya manusia dari ruhnya, jika tidak ada ruh maka tidak jadi manusia baru, setelah itu muncullah badan dan mereka saling melengkapi antara ruh dan badan. Tapi jika tidak ada ruh maka tidak akan menjadi yang namanya manusia. Jika sudah ada badan tapi ruhnya tidak berfungsi, berarti manusia itu sudah meninggal. Yang kedua yaitu pemikiran Plato tentang ide. Ilmu yang ia dapat tentang ide merupakan inspirasi dari gurunya. Plato ingin menampakkan jiwa keberaniannya dan keadilannya dan ingin meneruskan sifat-sifat gurunya lebih dalam. Selanjutnya, pemikiran Plato tentang etika. Tujuan hidupnya merupakan kesenangan dalam hidupnya yang berarti jika menyukai sesuatu. Contohnya, dia suka membantu orang, suka membuat orang senang, itu termasuk dalam tujuan hidup mereka karena melakukan kegiatan yang mereka senang terhadap kegiatan tersebut. Yang selanjutnya ada pemikiran Plato tentang politik. Jadi ajaran politik yang diumpamakan sebagai negara ideal yang mendekati utopia dari hasrat manusia yang akan melahirkan suatu negara. Berdirinya negara itu seperti manusia, dia tidak bisa berdiri sendiri sebelum ada bantuan dari orang lain. Berdirinya suatu negara itu butuh bantuan dan kerjasama dengan negara lain. Lalu, setiap negara pasti mempunyai kekayaan. Biasanya konflik dalam suatu negara itu terjadi karena adanya ekspansi memperluas wilayah. Maka dari itu, kita sebagai rakyat untuk memilih pemimpin yang adil dan kenyataan dalam kebenarannya. Dari itulah bagaimana sikapnya dia untuk mengatasi ekspansi tersebut. Jika ia melakukan dengan adil, maka peperangan antar negara itu tidak akan terjadi. Lalu yang terakhir, pandangan Plato terhadap manusia. Manusia menurut Plato merupakan kumpulan jiwa dan raga. Manusia juga dikatakan makhluk ganda dikarenakan tubuh manusia bisa berubah-ubah dan tidak bisa dipisahkan dari dunia indera. Asal mulanya manusia itu dari munculnya ruh. Setelah ruh itu muncul barulah dilengkapi dengan jiwa, lalu setelah itu dilengkapi dengan raga. Maka jadilah manusia yang sempurna seperti saat ini, seperti kita sekarang. Lalu menurut Plato yang dimaksud dengan manusia pribadinya itu merupakan dari jiwanya itu sendiri. Sedangkan badan menurut Plato merupakan dianggap alat yang sangat berguna di suatu waktu.
Lalu, menurut Plato, tujuan hidup manusia kehidupan senang dan bahagia, akan tetapi bukan hanya untuk memuaskan hawa nafsunya. Jika kita hanya menuruti hawa nafsu, maka akan berdampak buruk. Ketika orang melakukan kegiatan yang menurut mereka bahagia seperti hobi yang dibayar, atau kita suka membantu orang yang lagi kena musibah, bila kegiatan itu membuat kita senang, bisa jadi itu termasuk tujuan dari hidup kita. Lalu yang terakhir, bagi Plato, dunia yang sesungguhnya merupakan dunia ide, sedangkan segala sesuatu yang ada di dunia ini merupakan kenyataan saja. Sekian dari kami, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.